Oke, baik. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi presensi sekolah. Nah, sebelum masuk ke penjelasan fitur aplikasinya, saya ingin menjelaskan dulu tentang informasi dasar dari aplikasi tersebut. Nah, yang pertama, saya menggunakan TechStack Framework CodeIgniter 4 dan Bootstrap 5. Terus juga di sini untuk metode presensinya itu nanti bisa menggunakan QR code, bisa menggunakan RFID atau manual dari akun wali kelas. Ya berarti ini dari HP atau PC gitu ya. Intinya manual lah, diakses pakai akun. Dan juga untuk presensinya di sini itu terintegrasi dengan WA Gateway untuk mengirim notifikasi ke WA orang tua siswa. Jadi nanti saat siswa absen, itu otomatis notifikasinya terkirim ke WA orang tua siswa. Nah, dan juga di aplikasi ini memiliki dua hak akses. Yang pertama itu admin dan wali kelas. Oke, balik lagi ke aplikasi. Yang pertama, halaman depannya nanti akan seperti ini. Jadi di halaman depannya ini, dia menampilkan list seluruh kelas di sekolah tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat list kelas-kelasnya ya. Kebetulan di sini cuma ada satu data saya di kelas 7. Nah, nanti di sini kalau misalnya kita lihat tombol absen, maka nanti di sini akan menampilkan informasi dasar dari kelas tersebut dan daftar siswa beserta status absensinya pada hari tersebut. Nah, ini halaman yang bisa diakses oleh publik ya. Jadi orang-orang bisa mengakses tanpa login ke dalam aplikasi. Nah, dua inilah ini halaman absen per kelas dan halaman home-nya atau halaman indeksnya, halaman utamanya. Nah, itu yang bisa diakses oleh publik. Lalu selanjutnya kita di sini coba login ya sebagai admin. Nah, kurang lebih di admin tampilannya seperti ini. Di dashboard itu menampilkan riwayat presensi siswa di hari ini. Nah, itu di dashboard. Di kelas di sini untuk manajemen kelas ya bisa nambah kelas, bisa edit kelas, naik semester, terus juga bisa naik kelas. Nah, ini untuk perpindahan semester dan perpindahan kelas ya, perpindahan tahun ajaran. Nah, di sini. Nah, terus juga di sini kita bisa untuk eh, nambah data pegawai ya, manajemen data pegawai lah, bisa nambah, bisa edit, bisa lihat rekap absennya juga gitu ya untuk pegawai. Nah, di siswa juga sih data siswa. Untuk manajemen data siswa kita bisa tambah, ekspor, impor, edit, bisa lihat rekapnya juga ya di sini, rekap siswa. Kita bisa lihat, kita bisa filter juga mau dari kapan sampai kapan. Bisa dicetak juga di sini. Terus juga kalau misalnya kita mau lihat riwayatnya, kita bisa buka di sini ya. Nanti akan tampil riwayatnya di tanggal sekian, hari apa, statusnya apa, masuk jam berapa, pulang jam berapa, itu kita bisa lihat. Bisa di print juga. Nah, itu untuk siswa. Lalu nanti di sini ada menu alumni. Menu alumni itu jadi di sini di fitur kelas kan ada di menu kelas kan ada fitur naik semua kelas. Nah, nanti untuk siswa-siswa di kelas tingkatan terakhir, contoh kan tingkatan terakhir itu kelas 12 ya. Contoh misal siswa nanti, siswa-siswa yang di kelas 12, saat kita naikkan semua kelas, maka nanti otomatis dia siswa-siswanya berubah menjadi alumni. Nah, gitu. Nanti otomatis masuk sebagai alumni. Supaya apa? Supaya data siswa kita itu tetap tersimpan di sini di data alumni. Jadi nggak hilang lah gitu data siswanya atau data-data yang pernah sekolah di sekolah kita. Nah, sama ya ini bisa kita ekspor juga. Terus juga ya ini skip dulu. Di sini ada menu pengaturan. Di sini ada pengaturan sekolah. Ini untuk edit informasi dasar dari sekolah kita yang akan ditampilkan nanti di halaman depannya ya. Di halaman depan yang tadi udah saya tunjukin di awal. Ada nama sekolah. Di sini ada jenjang,
ada SD, SMP, SMA, dan yayasan. Bedanya apa? Kalau SD nanti dia jenjangnya tingkatannya berarti dari 1 sampai 6 kelasnya. SMP berarti 7 sampai 9. SMA 10 sampai 12. Kalau yayasan dia 1 sampai 12. Nah, itu untuk tingkatan kelasnya ya. Yang tampil di depan tadi juga kalau misalnya lupa. Nah, yang tampil di sini, nah ini kan sampai 12 karena di sini saya pilih jenjangnya yayasan. Tapi kalau misalnya saya pilih contoh SMA, kita edit nih SMA, kita refresh di sini, maka di sini munculnya hanya kelas 10, 11, dan 12 gitu. Jadi kita bisa tentukan sendirilah sesuai dengan yayasan kita. Nah, di sini juga ada menu integrasi. Ini untuk ngedit integrasi dengan WA Gateway. Saat ini itu menggunakan WA Gateway dari MPWA Sims. Ya, ini WA Gateway default lah untuk pengguna Egio Sims. Nah, kita menggunakan ini untuk notifikasinya. Jadi di sini bisa kita atur servernya, API key, sendernya itu nomornya ya, nomor pengirimnya, lalu jumlah pesan per menit yang akan dikirim. Jadi ini nanti kita bisa ngasih batasan, mau berapa pesan sih yang dikirim dalam sekali eksekusi gitu. Nanti kan presensinya dia akan dieksekusi, diakses oleh cron job ya setiap menit. Nah, nanti kita atur di sini mau berapa pesan dia per menit yang akan dikirim. Ya, boleh ditingkatin, tapi saran saya jangan lebih dari 100 lah, karena kalau terlalu banyak, berpotensi WA kita kena pembatasan. Nah, di sini kita bisa atur device ya, device WA Gateway sebagai pengirim notifikasinya bisa lebih dari satu akun. Jadi mau 3 di sini, mau 5 bebas, terserah. Makin banyak, makin aman, karena beban pesannya itu nggak cuman ditumpuk dalam satu perangkat aja atau dalam satu akun. Jadi ada dibagi-bagi lah dia bebannya supaya nggak kena pembatasan. Ya, tapi jangan lupa juga di sini di WA Gateway-nya, device-nya ditambah juga ya sesuai dengan yang ada di sini. Gitu. Nah, selanjutnya di sini pengaturan akun ya biasa aja untuk mengubah username dan password. Nah, sekarang lanjut ke halaman ini scanner presensi ya. Di sini ada dua, ada untuk QR code, ada RFID. Kita coba dulu yang QR code. Nah, nanti akan terbuka halaman presensi seperti ini. Nah, ini biarkan saja seperti ini. Nanti skenario-nya ya, ini kita buka halaman presensinya. Udah biarkan aja seperti ini. Entah itu di gerbang sekolah atau di meja piket gitu ya. Nanti setiap siswa yang mau lewat, mereka tinggal menunjukkan saja QR code mereka gitu. Nah, sini ada ada respon ya, Anda sudah absen pulang hari ini karena tadi saya udah absen ya. Untuk QR code-nya sendiri itu isinya nisen siswa. Nah, kita di sini nisen siswa untuk QR code-nya. Tapi kalau misalnya untuk yang RFID, nah ini contoh RFID. Ini kartu RFID-nya. RFID ini kan apa ya? Pas beli kan udah ada isinya. Nah, cara ngaturnya gimana? Nah, kita di sini udah ada juga ya scannernya, pakai yang Mi Fair. Kalau saya pakai yang Mi Fair untuk RFID-nya, scannernya juga. Nah, kita di sini pada saat nambah siswa ada kolom untuk RFID. Nah, ini nanti kita arahkan saja ke sini formnya ya. Lalu kartunya ini nanti kita tempel di sini di scannernya. Nah, contoh nih, kita arahkan ke sini, kartunya ini saya tempel. Nah, maka di sini akan otomatis terisi untuk field atau nomor RFID-nya. Nah, ini untuk cara ngisinya. Kalau yang QR code tadi kan dia isinya nisen ya, nisen siswa. Nah, kalau misalnya RFID kan bawaan dari kartu. Nah, cara ngisinya kayak gini dia. Kita arahkan ke sini, lalu kita scan kartu kita di bagian form RFID-nya. Nah, ini opsional. Jadi kalau misalnya sekolah mau pakai yang QR code, ya udah ini dikosongin aja. Berarti nggak butuh RFID-nya.
Nah, ini sama ya, bisa diedit juga, bisa tambah. Nah, untuk RFID-nya, cara kerjanya cukup simpel ya. Sama kayak yang di QR code tadi, di halaman presensinya ini udah biarin aja gitu. Ini bisa dibuka dari komputer, laptop, ataupun HP. Nah, udah biarin saja. Nanti setiap siswa yang datang, mereka tinggal ngetap aja kartu RFID-nya itu di sini. Nah, tinggal di tap-tap aja lah. Jadi setiap siswa datang, tinggal di tap. Nah, gitu untuk absensi yang RFID. Nah, kita di sini tadi ya, seperti yang saya tunjukin di awal, kita bisa lihat rekap presensinya di sini. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Oh ya, ada yang kurang ya untuk akun wali kelas. Di sini wali kelas. Nah, ini akun wali kelas. Itu bisa edit informasi kelas, bisa ngabsen juga secara manual di sini. Bisa lihat juga rekap presensi siswa di kelas tersebut. Nah, di sini kan apa ya, ada fitur ganti akun. Maksudnya apa? Jadi akun kita itu bisa multi role. Di sini saat kita nambah pegawai, ini kan kita tambah pegawai, contoh apa gitu kan. Nah, nanti di sini di kelas kita nambah kelas. Nah, nanti kita bisa tentukan di sini wali kelasnya siapa. Akun pegawai yang dijadikan wali kelas nanti akan bisa diakses ke dalam role wali kelas. Tapi kalau misalnya akun pegawainya nggak dijadikan wali kelas, ya sudah, dia nggak ada fungsinya, hanya untuk pencatatan saja, gitu. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.